الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarif ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahibal kiram, Bapak, Ibu-ibu jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada malam hari ini kita kembali bermuajahah untuk melanjutkan kitab kita, yaitu kitab Nasaihul Ibad, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai di maqalah yang ke-36 ya. Akan tetapi seperti biasa Pak Haji, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita, dan orang-orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala sembuhkan segala penyakit mereka. Jika mereka pada hari Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka. Dan jika mereka pada hari dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Dan juga kita bacakan Al-Fatihah wabil khusus untuk guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, dan juga guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah yang telah mengajarkan kita. Jika mereka pada hari Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan menjadikan kubur mereka sebagai radhah minatul jannatil firdaus. Dan jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagi kita dan bagi mereka. Dan jika mereka dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya kita bacakan mobil khusus untuk diri kita, yang dimana pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan dunia akhirat kita. Ala hadiniyah mubikulina dan salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yabda'u fi basmalah fa huwa madham. Segala sesuatu yang dimulai dengan nama basmalah, maka pekerjaan itu sia-sia. Marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik Pak Haji, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Nasoil Ibad yang pada malam hari ini kita sampai di makalah yang ke-36. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wal maqalatu sadisatu wa thalathun. Makalah yang ke-36. Ya. An Luqman al-Hakim annahu qala li ibni, dari Luqman al-Hakim annahu qala li ibni, ya. Dari Luqman al-Hakim. Nah, menarik nih Pak Haji, ya. Katakan seseorang yang bernama Luqman al-Hakim, ya. Beberapa ulama menegaskan dan beberapa kajian juga telah menegaskan bahwa Luqman al-Hakim, ya, manusia biasa, dia bukan seorang nabi, ya, seorang pengembala yang hidup pada zaman Nabi Allah Daud alaihissalam, ya. Jadi namanya ini dicatat dalam Al-Quran, ya. Ya, jadi ada ayat yang menjelaskan tentang kata-kata atau nama ini. Jadi Luqman al-Hakim adalah seorang pengembala, ya, kalau bahasanya. Jadi yang hidup semasa atau bersamaan dengan Nabi Daud alaihissalam. Luqman al-Hakim telah berkata Luqman al-Hakim, ya, kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ya, ya bunayya, Inna nasa thalatha, ya. Sesungguhnya manusia itu dibagi menjadi 3. Thalathatu athlasin, ya, 3 bagian. Ya, manusia sesungguhnya kita Pak Haji itu 3 bagian. Thuluthun lillah, ya, 1/3 itu untuk Allah. Wa thuluthun li nafsih, dan 1/3 untuk dirinya. Wa thuluthun lil ladud, dan 1/3 lagi untuk cacing, ya. Manusia itu sebenarnya memiliki 3 bagian, atau manusia dibagi menjadi 3 bagian, 3 komponen. 1/3 milik Allah, 1/3 milik dirinya, 1/3 milik ladud, ya, atau cacing. Fa amma ma huwa lillah faruh, ya. Apa yang dimiliki oleh Allah 1/3 tadi adalah ruhnya, ya. Ruh kita itu adalah milik Allah. Dalam Al-Quran, a'udzubillah wa nafakha min ruhi, ya, wa nafakha min ruhi, ya, dan aku tiupkan kepada manusia di dalam kandungan itu ruhku, ya. Kalau ulama tafsir berbeda pendapat, berselisih pendapat antara ruh. Ruh itu apakah sifatnya ruh, atau itu ruh itu adalah bagian, ya. Tapi kita nggak mengebahas ke sana Pak Haji. Kita katakan ini adalah ruhnya Allah, ya, ruhnya Allah, ya. Bahkan yang membedakan antara manusia yang hidup dengan yang mati adalah adanya ruh tadi, ya. Lalu berkembanglah penelitian-penelitian manusia terkait dengan ruh, ya. Orang-orang barat melakukan penelitian yang terkait dengan ruh, ya, kalau penelitian-penelitian modern dimasukkanlah dalam kategori spektrum cahaya, ya. Jadi apakah ruh itu bagian daripada cahaya, atau cahaya juga, atau ruh juga memiliki sifat spektrum cahaya? Nah, itu penelitiannya sangat ambigu dan tidak jelas. Tetapi kita orang awam Pak Haji, ruh itu adalah bagian daripada Allah sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, a'udzubillah wa nafakha min ruhi, dan aku tiupkan kepada manusia, kepada janin, itu bagian daripada ruh, ya.
Bahkan Ibnu Arabi berpendapat bahwasanya yang menghubungkan kita dengan Allah, salah satu elemennya, unsurnya, ya kalau bisa dikatakan unsur, itu karena kita memiliki ruh. Kita memiliki ruh, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Allah melalui sholat dan doa, ya, melalui sholat dan doa. Nah, ini juga kalau kita sedikit dengan temuan-temuan fisika modern, bahwa manusia bisa terkoneksi itu karena kita memiliki, kalau orang kita atau manusia itu memiliki adanya zat-zat, bukan zat ya, adanya partikel-partikel ataupun sesuatu lah yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian daripada yaitu ruh, ya. Wa nafakha minhu. Ya, jadi Luqman Al-Hakim ini berkata kepada anaknya, manusia itu 3 bagian, ya, 3/3 manusia itu, 1/3 kepada Allah, 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk ladud atau cacing. Fa amma ma huwa lillahi faruh, yang milik Allah, 1/3 yang milik Allah adalah ruhnya. Fa huwa raji'un lillahi ta'ala, dan ruhnya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruh kita yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ma huwa li nafsihi fa amaluh, ya. Dan untuk dirinya apa? Yaitu adalah perbuatannya. Fa huwa raji'un li nafsihi bin naf'i wal idrar. Kalau manusia melakukan perbuatan baik, maka akan dikembalikan kebaikan. Kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, akan dikembalikan ke hal yang buruk, ya. Pengembalian itu bersifat 2, Pak Haji. Bisa dikembalikan di alam dunia ini, dan juga bisa dikembalikan di akhirat, ya. Bisa dikembalikan di dunia ini dan bisa dikembalikan ke akhirat, ya. Ada sebuah diskusi terkait dengan bentuk keadilan Allah. Kalau dalam hukum Islam, hukumnya orang yang membunuh itu adalah kisos, artinya dibunuh. Dalam hukum Islam, perspektif hukum Islam, kalau orang melakukan bunuhan atau membunuh seseorang, maka dalam hukum Islam itu dibunuh. Kalau satu, iya. Tapi bagaimana kalau misalnya, mohon maaf, membunuhnya itu bukan 1 orang, tapi lebih dari 1 orang, ya. Sedangkan manusia yang hidup, kalau dibunuh ya pasti cuma sekali di dunia ini. Kalau dia misalnya telah melakukan pembunuhan atau melakukan tindak pidana pembunuhan, itu 4 orang, mohon maaf ya, berarti di dunia hanya dibalas cuma 1, karena nggak mungkin dia hidup lagi di dunia. Udah di kisos, di hukuman mati, ya, dia hidup lagi, nggak mungkin. Nah, 3-nya di mana itu? 3-nya itu kembalikan di akhirat ataupun di alam nanti. Jadi itu salah satu bentuk keadilan Allah, ya. Nah, kalau perbuatan itu baik, maka kita akan diberikan suatu hal yang baik. Kalau perbuatan yang kita lakukan itu tidak baik, maka tentu akan dikembalikan kepada kita. Dulu pernah saya analogikakan begini, ya. Jika ada pemahaman dan kita ketahui yang menemani kita di alam kubur itu adalah amal kita, yang menerangi kita di alam kubur adalah amal kita, maka ini logika orang awam, sebesar apapun cahaya yang dihasilkan dari amal kita, tergantung banyak dan tidaknya amal baik kita. Ya, kalau misalnya amal kita sedikit banget, ya hitungannya misalnya ada 100 watt, 50 watt lampu, 10 watt, 5 watt, 1 watt, gitu. Jadi amal kita yang akan menemani kita di alam kubur. Nah, ini yang dikatakan Luqman, ya, Luqman Al-Hakim, bahwasanya apa? Wa amma ma huwa li nafsi fa amal. Yang untuk diri kita apa?
Yang untuk diri kita adalah perbuatan kita. Maka di makalah yang sebelumnya pernah kita singgung dan kita diskusikan bahwa jika kita ingin melakukan perjalanan di muka bumi ini, maka tentu barang yang akan kita bawa, energi yang akan kita siapkan, atau perbekalan yang akan kita siapkan, kita bisa hitung banyak. Ya. Tetapi beda dengan perjalanan kita nanti di akhirat, di mana tidak ada batasan waktu, tidak ada jarak, sehingga seberapapun besar amal atau ibadah ataupun perbekalan yang kita persiapkan, sesungguhnya yang harus kita pahami, sesungguhnya itu tidak akan pernah cukup. Nah, tapi berbeda jika orang ada yang mengatakan bahwa ya cukup saja walaupun perbuatan sedikit. Tapi ini kembali kepada manusia itu sendiri. Maka dikatakan bahwasanya sepertiga itu untuk dirinya, yaitu apa? Amalnya. Ya. Amal kita kalau baik maka dikembalikan kepada kita baik, kalau buruk akan dikembalikan kepada kita buruk. Wa amma min huwa ladud fajismuh. Dan untuk cacing apa? Apa yang untuk cacing? Yaitu jasad kita. Jasad kita. Jasad kita, manusia itu akan meninggal dan akan kembali kepada tanah atau kembali ke tanah, akan dimakan oleh bakteri-bakteri dan cacing bahasanya gitu ya, dikubur nanti. Jadi mohon maaf, tubuh kita adalah makanan ketika nanti kita meninggal dunia, makanan bagi hewan-hewan seperti cacing dan seterusnya. Ini dijelaskan. Fahuwa makulud dud, ya. Itu adalah makanan bagi cacing-cacing atau bakteri yang ada di dalam tanah nanti, yang akan memakan jasad kita. Jadi manusia, diri kita, Pak Haji, siapapun kita, itu terbagi, akan dipecah menjadi 3. Yang pertama 1/3 itu milik Allah, yaitu ruh kita, dan itu akan kembali kepada Allah, ya, akan kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Yang selanjutnya adalah amal perbuatan kita, 1/3 lagi amal perbuatan kita. Jika itu baik maka akan baik, jika itu buruk maka akan buruk. Selanjutnya 1/3 lagi dari diri kita adalah tubuh kita yang nantinya, Pak Haji, yang nantinya itu akan dimakan oleh hewan-hewan di dalam tanah. Ya, yang dahulunya dia cantik di muka bumi ini, ketika meninggal sudah selesai. Dahulunya gagah, dahulunya punya jabatan, dahulunya seorang pemimpin, meninggal dunia selesai urusan. Ya, akan kembali kepada tanah, dalam artian dimakan oleh elemen atau unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Baik Pak Haji, sebelum kita tutup diskusi kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada pengurus masjid dan seluruh pengurus masjid yang ada di dunia ini, terutama pengurus masjid sini, dan juga para muhsinin dan muhsinat yang telah berbuat baik untuk keberlangsungan masjid ini dan seluruh masjid di dunia. Dan juga kita bacakan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita di Palestina, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan juga memberikan jalan keluar, dan atas kesabaran mereka sehingga Allah memberikan pahala kepada mereka surga dan juga syahid. Al-hadiniyah bi gunatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Insan, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq wa muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.